Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, belajar skapsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Materi kimia kemarin membahas tentang sifat larutan asam basa. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin, yaitu menghitung pH larutan asam basa. Nah, bagaimana kita menghitung pH larutan tersebut? Agar lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Pelajar skapsa, mari kita menghitung pH larutan asam basa. Bagaimana cara mengetahui pH larutan asam basa? Nah, untuk mengetahuinya ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan pH meter. Ada banyak jenis pH meter, bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Nah, hari ini kita akan menghitung pH dengan menggunakan perhitungan rumus asam basa. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menghitung pH larutan asam kuat dengan benar. Yang nomor dua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menghitung pH larutan asam lemah dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menghitung pH larutan basa kuat dengan benar. Dan yang keempat, siswa atau peserta didik dapat menghitung pH larutan basa lemah dengan benar. Nah, bagaimana menghitung pH larutan asam basa? Maka ada rumus yang harus kalian pahami. Masih ingat ya, contohnya asam kuat. Asam kuat contohnya adalah HCl atau asam klorida. H2SO4 atau asam sulfat. Asam lemah kita di sini ada CH3COH. Ini apa CH3COH itu? CH3COH adalah asam cuka yang biasa kalian rasakan jika ibu kita membuat acar. Basa kuat itu ada NaOH. Apa itu NaOH? NaOH itu adalah soda api atau natrium hidroksida. Ada MgOH 2 kali, yaitu magnesium hidroksida. Basa lemah itu ada amonium hidroksida. Nah, rumus menghitung pH bisa kalian lihat pada video ini. Asam ada dua tadi, asam kuat dan asam lemah. Asam kuat kita menghitungnya itu adalah, ingat ya, pH. P-nya kecil, hanya besar. pH itu rumusnya adalah min logaritma dari H+. Min logaritma dari konsentrasi H+. Nah, H+-nya bagaimana rumusnya? Kalau yang asam kuat, H+-nya rumusnya adalah A dikalikan molaritas. A itu apa? A itu adalah jumlah H+. Kalau asam lemah, maka kita menghitung konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikalikan Ma. Ma itu apa? Ma tadi molaritas. Ka apa? Konstanta asamnya. Yang basa kuat ada dua jenis. Maaf, yang basa ada dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat rumusnya hampir sama dengan asam kuat, cuma simbolnya yang beda. Kalau asam kuat tadi H+, maka kalau basa kuat adalah OH-. Maka OH- sama dengan B dikalikan Mb. Apakah B itu? B itu adalah jumlah OH-nya. Sedangkan Mb adalah molaritas dari basa. Sedangkan yang basa lemah itu sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikalikan Mb. Apa itu Kb? Kb adalah konstanta dari basa, Mb adalah molaritas dari basa.
Nah, jika kita sudah menghitung OH-nya, maka baru dimasukkan dalam POH, yaitu min logaritma dari OH min. Setelah ketemu POH-nya, maka kita menghitung ke pH-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi pH plus POH itu sama dengan 14. pH plus POH sama dengan 14. Nah, bagaimana kok mesti bisa 14? Kita ingat ya kemarin skala pH, skala Rosensen itu ada 0 sampai 14. Jadi pH dan POH itu dijumlahkan, totalnya ada 14. Nah, kalau menghitung pH berarti 14 dikurangi POH. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Hitung pH dari A 100 ml HCl 0,1 molar. Yang A, yang diketahui apa yang A? Diketahui molaritas. Nah, molaritas berapa molaritasnya? Molaritasnya itu adalah 0,1. Tadi HCl termasuk asam kuat. Maka kita ngitungnya rumusnya H plus sama dengan A dikalikan molaritasnya. Nah, itu apa? Maka kita uraikan HCl terurai menjadi H plus Cl min. Hanya berapa? Hanya 1. Maka kita masukkan ke dalam rumusan ini, maka hanya 1. Jadi H plus, konsentrasi H plus sama dengan 1. MA-nya masukkan. MA-nya berapa? 0,1 dimasukkan. 0,1. 1 dikalikan 0,1 berapa? Tetap 0,1. Atau kalau kita buat pangkat berarti 10 pangkat min 1. Nah, kalau sudah ketemu maka kita hitung pH. pH-nya berapa? pH itu min logaritma. Jadi pangkatnya yang kita hitung min logaritma dari H plusnya. Jadi min logaritma H plusnya berapa? H plusnya adalah 10 pangkat min 1. Log dari 10 min 1 adalah min 1 dikalikan min sama dengan 1. Ya, jadi ada hubungannya pangkat dengan pH. Jadi karena P itu adalah eksponen pangkatnya. Nah, kita lihat yang ke nomor 2, yang B. Yang diketahui apa? Diketahui molaritasnya berapa? Molaritasnya H2SO4 ya. Ini tulisannya H2SO4, molaritasnya 0,01 molar. Nah, sama rumusnya yaitu H plus sama dengan A dikalikan molaritas H2SO4 kita uraikan. H2SO4 terurai menjadi, berarti kan ini 2, maka 2-nya taruh di sini, 2H plus SO4 2 min. Kita lihat A itu jumlah H. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Kita masukkan ke rumusan. Maka H plusnya sama dengan A-nya itu sebanyak 2. Molaritasnya tadi 0,01 molar. 2 dikalikan 0,01 berapa? Boleh langsung 2 dikalikan 10 pangkat min 2. 2 dikalikan 10 min 2. Maka pH-nya bagaimana? Maka pH-nya berarti min logaritma hanya langsung dimasukkan, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Maka bagaimana hasilnya? Pangkatnya ini diturunkan, min 2 dikalikan min berarti 2.
Min 2 dikalikan min berarti 2. Min 2 yang belakangnya tetap. Sehingga pH-nya 2 min log 2. Bisa ya dipahami? Nah, sekarang kita lihat yang asam lemah. Menghitung pH dari asam lemah yaitu pH dari CH3COOH ya. 100 ml CH3COOH 0,1 molar dengan harga Ka 10 pangkat min 5. Masih ingat CH3COOH tadi asam kuat asam lemah? Ya, ini adalah asam lemah. Bagaimana rumusnya? Ya, rumusnya karena ini asam lemah, maka pakai menggunakan rumus yang ada akarnya. Ini yang diketahui apa dulu? Diketahui konsentrasi. Berapa konsentrasinya? 0,1 molar. Apalagi Ka ya. Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, bagaimana menghitungnya? Maka H+, karena ini adalah asam lemah, jadi konsentrasi H+, sama dengan akar Ka dikalikan molaritasnya. Kita masukkan akar dari Ka-nya 10 min 5, masukkan 10 pangkat min 5. Molaritasnya 0,1 molar itu kalau dibuat desimal, kalau dibuat bilangan berpangkat ada 10 min 1. Ini desimalnya 0,1, maka kalau kita buat bilangan berpangkat berarti 10 pangkat min 1. Kita masukkan 10 pangkat min 1. Ini sudah memudahkan kita dalam perhitungan ya. Ini biar sama, min 5 ini min 1. Dalam perkalian pangkatnya ini menjadi dijumlah, maka akar 10 min 5 ditambah dengan min 1 berarti min 6. Nah, untuk mengakarkan bagaimana? Untuk mengakarkan maka pangkatnya ini dibagi dengan 2. Min 6 dibagi dengan 2 berapa? Min 3, berarti H plusnya di konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2, maka 10 pangkat min 3. Nah, baru kita ke pH. pH sama dengan min logaritma dari H+. H plusnya berapa? Kita masukkan H plusnya adalah 10 pangkat min 3. Pangkatnya diturunkan, min 3 dikalikan min berarti plus. Nah, ini sudah ya. Berarti kali ini kita sudah bisa menghitung pH asam kuat dan asam lemah. Maka untuk tugasnya, tugas yang pertama ada 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu yang A. Hitung pH dari 100 ml HCl 0,01 molar. Yang B 100 ml H2SO4 0,001 molar. Yang C 100 ml CH3COH 0,001 molar. Ini tugas yang pertama. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu menghitung pH dari basa kuat. Nah, NaOH itu adalah basa kuat. Masih ingat ya rumusnya? Kalau basa kita menghitungnya OH dulu. Ya, masih ingat ya rumusnya? Jadi yang nomor A diketahui apanya? Diketahui konsentrasi NaOH-nya berapa? Konsentrasi dari NaOH. Jadi molaritasnya dari NaOH adalah 0,1 molar. Terus apalagi? Nah, karena ini basa kuat, maka rumusnya OH min. Jadi kita OH min kalau bahasa itu ya. OH min B dikalikan molaritasnya. Tadi B-nya apa? B adalah sigma atau jumlah dari OH. Kita lihat NaOH terurai menjadi apa? Ya, menjadi Na plus dengan OH min. OH min sebenarnya berapa? Ya, 1. Maka masukkan ke rumusan sini.
maka OH- konsentrasi OH- sama dengan 1 dikalikan konsentrasinya berapa? 0,1. Jadi 0,1 ini kalau mau dibuat bilangan berpangkat, jadi 10 pangkat min 1. Ya, maka ini adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. 1 dikalikan 10 pangkat min 1 berapa? Tetap ya, tetap 10 pangkat min 1. Kalau bahasa OH, maka yang kita hitung dulu adalah POH-nya. POH-nya yaitu min logaritma dari OH-. Jadi min log dari OH-nya berapa tadi? 10 pangkat min 1. Maka POH-nya berapa? Pangkatnya adalah min 1 dikalikan min, maka POH-nya adalah 1. Ini masih POH. Kalau pH-nya bagaimana tadi? pH-nya maka 14 dikurangi POH. Karena POH-nya 1, berarti 14 dikurangi 1, hasilnya ada 13. Maka POH dari 100 ml NaOH 0,1 molar, pH-nya 13. Kalau POH-nya 1, maka pH-nya 13. Ya. Sekarang yang B. MgOH 2 kali. Sama ya, kita hitung dulu berapa konsentrasinya? Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya adalah 0,01. Sama rumusnya ya. Nah, kita urutkan dulu MgOH 2 kali. MgOH 2 kali. Ntar urut jadi apa? Mg 2 plus 2 OH min. Nah, jumlah OH-nya berapa? Jumlah OH-nya, berarti langsung rumusnya OH min, jadi konsentrasi OH min sama dengan jumlah OH. Jumlah OH-nya adalah 2. Dikalikan molaritasnya. Molaritasnya berapa? 0,01 atau 10 pangkat min 2. Ini bisa 10 pangkat min 2. 2 dikalikan 10 pangkat min 2. Ya, 2 dikalikan 10 pangkat min 2 tetap ya 2 kali 10 min 2. Dari OH kita ke POH. POH-nya berarti min log-nya ya. Min log-nya berapa berarti? Min log-nya berarti min log dari 2 kali 10 pangkat min 2. Berapa? Pangkatnya turun menjadi 2 min log 2. Maka POH-nya itu 2 min log 2. Sekarang pH-nya bagaimana? Caranya matematika kita pakai rumusnya, jadi pH sama dengan 14 dikurangi POH-nya berapa? POH-nya 2 min log 2. Ya harus dikurung ya. Sehingga ngitungnya 14 dikurangi 2 berapa? 12. Min dengan min jadinya plus. Nah, ini hasilnya. Maka pH-nya menjadi 12 plus log 2. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana menghitung basa lemah? Sama rumusnya dengan asam kuat, hanya simbol, sama rumusnya dengan asam lemah, cuma simbolnya yang beda. Nah, basa lemah rumusnya berarti, rumusnya menghitungnya, apa tadi rumusnya? Ya, OH min, jadi OH min, konsentrasi OH min sama dengan akar Kb dikalikan molaritasnya. Diketahui dari soal apanya? Diketahui dari soalnya adalah sama ya, konsentrasi. Berapa konsentrasi dari OH min ya? Jadi konsentrasi dari OH minnya. Sebentar. Konsentrasi dari OH minnya. Konsentrasi dari OH minnya adalah 0,1. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5.
kita masukkan ke dalam rumusan, maka OH min sama dengan, ini jawabnya ya, OH min sama dengan akar KB dikalikan molaritas basanya. Masukkan KB-nya tadi 10 pangkat min 5. Molaritasnya tadi kan 0,1, ini bisa kita buat bilangan berpangkat biar mudah menghitungnya. 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat min 1. Bagaimana tadi? Ya, pangkatnya dijumlahkan. Itu 10 pangkat min 6. Kalau akar bagaimana? Kalau akar berarti pangkatnya dibagi dengan 2. Berarti OH minnya sama dengan 10 pangkat min 3. Maka kalau sudah ketemu OH menjadi POH dulu. POH-nya jadi min log dari 10 pangkat min 3. Berapa? Ya, POH-nya adalah 3. POH-nya adalah 3. Maka pH-nya berapa tadi? Nah, menghitung pH-nya berarti 14 dikurangi POH. POH-nya 3. Nih, 14 dikurangi 3 berapa? 11. Bisa ya? Nah, kalau sudah, maka kita latihan tugas atau soal tugas yang kedua. Tugas yang kedua, hitung pH dari A 100 mili NaOH 0,01 molar. Yang B 100 mili MgOH 2 kali 0,001 molar. Yang C 100 mili NH4OH 0,001 molar dengan harga KB 10 pangkat min 5. Terima kasih. Jangan lupa tugas dikerjakan di buku catatan. Diberi nama, ingat ya, tugasnya harus diberi nama. Kalau tidak diberi nama, maka nanti akan saya kembalikan. Difoto, kemudian diupload di Classroom masing-masing. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran atas segala urusan. Amin ya robbal alamin. Baiklah proses kapsa, demikian materi hari ini yaitu menghitung larutan pH asam dan basa. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.